Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan apa sih artinya secupak gandum sedinar. Secupak gandum sedinar yang ada di kitab Wahyu pasal 6 ayat 5 dan ayat 6. Wahyu pasal 6 ayat 5 dan ayat 6. Ya, digambarkan secupak gandum sedinar. Ya. Artinya itu adalah upah kerja seorang satu hari di Timur Tengah, di Israel. Nah, secupak gandum tuh satu genggaman orang gini, itu secupak gandum harganya 1 dinar. Ya, harganya 1 dinar. Nah, artinya apa? Artinya adalah dalam Wahyu pasal 6 ayat 6 itu waktu antikris datang, ya, ada yang menunggang kuda hitam, dia berkata secupak gandum sedinar. Nah, itu harganya sekitar 17 sen US, ya, kalau di kurs. Nah, itu secupak gandum hanya bisa untuk makan satu orang, ya, hanya bisa untuk makan satu orang. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau misalnya, ya, nah, misalnya orang tadinya bisa beli berapa cupak sedinar, tapi sekarang cuman secupak sedinar. Lantas 3 cupak jelai sedinar. Apa artinya? Secupak gandum, 3 cupak jelai sedinar. Jelai mungkin butir-butir gandum yang masih ada batangnya, ya. Nah, tiga beginian, 3 cupak. Harganya sedinar. Nah, itu hanya untuk makan satu orang. Bayangkan kalau satu keluarga punya istri 1, anak 4, itu nggak cukup. Nah, ini kesulitan-kesulitan yang akan dialami dunia pada saat ini. Waktu antikris sudah datang, itu akan sulit sekali, ya. Karena itu saya mengingatkan dan mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama waspada. Ya. Waspada artinya jangan sampai kita lengah. Karena waktu antikris datang dengan kuda putih, menunggang kuda putih, itu penipu besar. Dia seolah-olah raja damai, dia seolah-olah pemberes dunia, dia seolah-olah orang yang paling baik sedunia. Supaya apa? Supaya kita semua manusia menyembah dia. Karena dari dulu sampai sekarang dia inginnya disembah. Inginnya dia seperti Tuhan Yesus disembah. Dia ingin kekuasaan. Nah, waktu itu kemudian keluar
kuda merah padam. Setelah 3,5 tahun dari zaman kuda putih, udah damai dunia, dia baru keluar kuda merah padam, artinya banyak pembunuhan, amarah, dendam, dengki, hancur-hancuran. Kenapa? Karena ekonomi dunia hancur. Ya. Waktu pengertian secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, itu artinya akan terjadi inflasi. Di seluruh dunia akan terjadi inflasi. Seluruh dunia keuangannya akan kolaps, hancur. Ya, sehingga terjadi huru-hara di mana-mana. Terjadi perang, terjadi pembunuhan, terjadi semuanya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hal ini terjadi, bagaimana dengan keadaan kita? Ya. Bagaimana dengan keadaan kita? Apakah mungkin kita bisa bertahan? Atau kita akan menyangkali Tuhan? Ini suatu pertanyaan yang mendasar Bapak Ibu, teman-teman semua. Kalau terjadi inflasi di seluruh dunia, apakah kita bisa bertahan dan setia kepada Tuhan dan berpegang pada iman yang teguh? Atau kita menyangkali Tuhan? Tanya kepada diri kita sendiri, sanggupkah kita bertahan dalam masa kesulitan inflasi di seluruh dunia? Kemarin saya baru dengar di TV bahwa di YouTube bahwa Jokowi mengatakan, presiden kita mengatakan 40 negara di dunia akan kolaps. Ekonominya akan hancur. Bagaimana sisanya? Kalau 40 negara hancur, pasti sisanya juga terpengaruh. Dari perang Ukraina dengan Rusia saja sudah terpengaruh ekonominya. Gandum tidak ada. Semua makanan nggak ada. Karena supply and demand-nya berkurang. Nah, ini di sini Bapak Ibu. Karena itu Tuhan mengatakan berjaga-jagalah, waspadalah, percaya saja pada Tuhan. Karena waktu kita percaya pada Tuhan, pasti Tuhan pimpin kita. Pasti Tuhan jaga kita. Dalam masa kelaparan bagaimanapun, asal kita setia. Tapi waktu kita tidak setia, kita akan celaka. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, ingat ya, Tuhan sudah mengingatkan kita dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 6. Secupak gandum sedinar. Ya. 3 cupak jelai sedinar. Artinya akan terjadi inflasi besar-besaran di dunia. Seluruh dunia akan terkena dampak inflasi. Kalau inflasi harganya naik semua, hanya orang-orang kaya yang bisa makan. Orang-orang miskin kesulitan untuk makan. Waktu orang kesulitan makan, maka akan terjadi huru-hara, pembunuhan, perampokan, pencurian, segala macam kejahatan. Bapak Ibu, mari sejak saat ini bertobat. Sejak saat ini introspeksi iman kita. Sejak saat ini periksa diri kita. Apakah kita siap dan pasti bertahan sampai akhir? Bagaimana bisa bertahan sampai akhir? Misalnya anak istri kita tidak bisa makan. Ini sudah di luar logika, di luar nalar. Ya. Nanti kita sambung, ada janji Tuhan lagi. Dalam keadaan yang sulit seperti ini, ada janji Tuhan lagi. Yaitu apa? Tuhan
pasti menjaga dan memelihara anak-anaknya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mulai sekarang baca Alkitab tiap hari, pelajari, dengar banyak firman Tuhan, berdoa setiap waktu, bersekutu dengan anak-anak Tuhan di zaman yang sulit ini. Semoga renungan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa ya, klik subscribe, share, supaya makin hari makin banyak orang sadar, makin hari makin banyak yang mengerti apa itu arti secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.